alfan bi ghairi hisab. Loh, yang masuk surga tanpa mampir ke neraka dari umat Nabi itu hanya 70.000, Pak. 70.000 Anda nggak masuk, Pak. 70.000 itu sudah diambil para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Abang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Kali ini kita menemukan video dari Pak Khalid Basalamah lagi. Untuk kesekian kalinya harus kita reaksi, Bos. Ya, karena kalau nggak direaksi dikiranya omongannya bener. Soalnya umat ini terpancing dengan qala Allah qala Rasul. Iya, Bos. Tuh berbahaya kalau orang ingin menyabotase umat dengan senjata qala Allah qala Rasul. Itu bahaya, umat bisa terpancing gitu loh. Nah iya kan, kita para umat yang awam itu pikirannya kita itu ingin mengikuti sesuai dengan qala Allah dan Rasul. Siapapun pasti ingin mengikuti itu, ya kan? Iya kan. Jadi ketika ada ustadz yang dikit-dikit kalau Allah kalau Rasul katanya slogannya, jargonnya kan gitu. Jadi umat tertipu dengan itu, ya kan? Ketika masuk, ya paling kalau Allah kalau Rasulnya 1, 2, 3. Habis itu penggiringannya itu yang bahaya, ya kan? Penggiringannya bahaya. Seperti apa yang dikatakan Khalid Basalamah dalam video ini. Saya kira ini sangat berbahaya, menurut saya, ya. Karena apa? Penggiringannya itu halus tapi mematikan. Cek aja. Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72 umatku 7. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72 umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu nanti. Oke, Betul. betul hadisnya ya. Hadisnya betul Hadisnya ya. betul ya, teman-teman ya. Semuanya masuk neraka dulu. Dalam artian katanya mampir dulu di neraka. Ya, mampir dulu di neraka. 73 ya. Yang 72 mampir dulu katanya di neraka. Berarti yang satu ini berarti Benar. benar ya. Oke, cek. Masuk surga iya, kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Ini yang menurut saya bahaya. Dia mengartikan yang satu ini masuk surga tanpa mampir ke neraka katanya. Ini promosinya nih ya. Ini strategi marketing ini teman-teman. Strategi marketing tapi dengan cara yang nggak fair. Caranya ini black campaign ini ya. Kampanye hitam ini. Soalnya apa? Dia mengartikan bahwasanya kelompoknya lah yang masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka ya. Nanti yang lain masih mampir. Yang lain mampir dulu ke neraka. Masih dicuci, diinjek-injek, digodok, ditempak, ditendang semuanya lah. Tapi ini hanya Wahabi saja tuh nggak mampir ke neraka. Keren. Keren. Anti dosa mereka ya kan? Ya, bukan anti bakteri saja, anti dosa. Oke, kita cek teman-teman ya. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman. Itu katanya teman-teman, dengar sendiri tuh. Calon penghuni surga tanpa mampir ke neraka. Wahabi. Padahal apa kegiatannya? Tadi Islam Nusantara memfitnah. Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Azannya nanti diganti bahasa Melayu. Semua nih Al-Quran diganti bahasa Melayu. Jadi nggak usah ngaji pakai alif lam mim dzalikal kitab, jangan pakai bahasa Indonesia aja. Ya kan? Kemudian fardunya wudu ada 2, bohong. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Fatihah itu nggak batal jika nggak baca. Wajib sholat kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Mau masuk surga bigori hisab ini katanya, nggak usah mampir ke neraka. Padahal dosanya banyak. Di sisi lain, ustaz satunya lagi, saya itu banyak dosa, jangan hormati saya. Yang pantas itu Rasulullah. Tapi sisi lain dia ngomong, ustaznya satunya lagi ngomong, mereka adalah ahli surga tanpa
masuk neraka dulu. Kalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Anda yang memecah belah umat, Pak. Gimana sih, Pak? Narasi Anda saja yang ini tuh memecah belah umat. Nah, hanya iya. kelompok kami tuh yang dituju Wahabi Salafi. Itu padahal Allah, padahal kita, itu Wahabi. padahal dakwahnya kalau Allah kalau Rasul. Islam kita itu yang disampaikan. Perkataan mulia mana lagi yang bisa lebih mulia dari kalau Allah kalau Rasul? Nah itu di kami itu. Ditanya kami hanya menyampaikan kalau Allah kalau Rasul, kalau Allah kalau Rasul. Pret. Semuanya itu palsu, teman-teman, fake semuanya ya. Jangan percaya omongan kayak gini. Orang kalau bicara produknya paling bagus, kemudian menjelekkan produk orang lain, itu biasanya busuk. Ya biasa. Karena yang dijual bermasalah. Oh gitu Mas. Kalau produk baru, produknya bagus, dia nggak akan jelekin produk lain, dia hanya fokus promosi. Gitu. Ini Mas, ini dijamin lah Mas produknya berkualitas, kan gitu Bos. Sudah disortir, pilihan ini, bukan dipilih yang jelek-jelek ini, dipilih yang bagus-bagus tuh. Tanpa harus jangan yang ono jelek, busuk, banyak ulatnya, nggak ada. Dia hanya fokus, silahkan dinikmati. Lidah nggak bisa berbohong, kan gitu. Ketika dirasakan, wah iya emang mantap tuh. Nggak usah jelek. Yang jelek-jelekin orang itu biasanya bermasalah, busuk biasanya. Oh iya. Ya karena dia contoh. Ini contoh Bos. Dia jual masakan, bahannya basi sebenarnya kan itu bermasalah, ya kan? Untuk menutupi kebusukannya itu agar orang nggak fokus, ini banyak dari apa? Ini gimana ini? Cara masaknya gimana? Agar orang nggak fokus nanya ke situ, maka dia mengalihkan perhatian dengan menarasikan negatif produk orang lain tuh. Biar orang sibuk ke situ bahasnya, jangan bahas sini busuk, jangan sampai ketahuan. Gitu orang kalau jualan itu jualannya jangan jahat ya kayak gitu. Kalau penjual jahat kayak gitu ya, kayak ini penjual jahat mereka. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah, oh ini pentolannya Wahabi nih. Nah ini mungkin ini nih, ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya, bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu? Nah, ente juga gitu. Kenapa ente nggak sadar ketika ente ngelakuin itu, Pak? Kenapa giliran orang lain ente sadar? Padahal terkait rukunnya wudhu ada tuan, belum ada klarifikasi. Nah, belum klarifikasi. Terkait masalah Al-Fatihah ketika baca, meskipun tidak baca tidak membatalkan sholat. Nggak ada klarifikasi. Permintaan maaf juga nggak ada. Ya, kalau kami tuh nuntut dalil kalau kami, dan kami menyuguhkan dalil. Ketika kami menyuguhkan dalil, Anda tag gitu, kami tag gitu loh, biar jawab. Timnya itu laporan. Kalau tim nggak laporan ke Ustadz Boleh Bahasa Lama, kalau sudah pernah kami tag, Anda berdosa kan gitu, nggak nyampein kebenaran tuh. Ini nanti saya tag ya kan, ini kami tag nanti. Oke, kita cek. Klaimnya Pak Khalid Bahasa Lama bahwasanya Wahabi Salafi ini masuk surga tanpa mampir ke neraka. Berdasarkan hadis itu. Berarti dia ngarang-ngarang kan artinya kan ya. Artinya nggak sesuai. Kita cek sekarang. Hadis sebenarnya yang menjelaskan bahwasanya ada kelompok-kelompok orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Berarti kan tanpa mampir dulu ke neraka ya. Bi ghairi hisab nih. Apakah Wahabi mereka? Kita cek. Faqad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Tuh, yang masuk surga tanpa mampir ke neraka dari umat Nabi itu hanya 70.000, Pak. 70.000 Anda enggak masuk, Pak. 70.000 itu sudah diambil para sahabat. Sudah diambil tabiin, ya Allah. Iya. Kalian para Wahabi itu kok pede. Sahabat tabiin itu berapa? Oh, kalian pede ya kan ya. Kemudian nih, hum alladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang nggak mencuri, Bos ya. Kemudian wala yatatayyarun, nggak meramal, nggak apalah ibaratnya, nggak terlalu hoyal, nggak halu orangnya ya kan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari. Wa Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi. Itu Pak.
Jadi secara akal aja kita itu Pak, masuk nggak Pak kita Pak ke 70.000 itu Pak? Ya mampir bos. Mampir Pak. Orang kalau sadar ini Pak, kita nggak akan sibuk Pak, sibuk membita-bitakan orang. Berat bos kalau kan. Makanya orang kalau sadar dengan hadis ini, kita nggak mungkin sibuk membita-bitakan orang. Ya Allah, ya Allah Pak. Saya ini kalau saya merenungi hadis ini, saya mau berhenti ke YouTube kayaknya Pak. Beneran ini ya Allah. Tapi itu loh, kalian itu nyesek kalian itu. Maksudnya kalian nyebelin. Akhirnya saya nge-YouTube lagi nih jadinya. Yang ngawalin bos. Buka seker lo kok muncul ini kan darai. Gitu. Umat ini banyak yang ketipu soalnya. Ya kan? Betul. Oke. Wazada, ada kalimat tambahan nih. Ma'akul li alfin sab'una alfan. Nah. Dan setiap 1.000 orang membawa 70.000 tuh. Oh. Itu. Wow. Berarti ya tinggal dikali aja sudah. Kan yang masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka ada 70.000. 70. Masing-masing 1.000 membawa 70.000. Ini kan berarti syafaat nih. Ya syafaat. Ya kan? Berarti berapa? 70.000 dikali 70. Kali Kan 70. gitu. Ya kan begitu Bos ya. Itu. Wasalasi hasyatin min hasyati Rabbi. Dan 3. Ini 3 kelompok yang dikasih kemurahan oleh Allah. Ibaratnya direkomendasikan Allah lah, ya Bos ya. Min hasyati Rabbi azza wa jalla. Waqala Albani sahih nih. Lo ngomong Albani kan Sahih. Albani mensahihkan Pak. jelas diterima dari Albani soalnya Mas. Itu gambarnya saja lah Pak. Ya, syarah hadisnya Pak cari sendiri Pak. Itu gambaran dasarnya seperti itu. Lalu Anda dapat kepercayaan dari mana? Tiba-tiba Wahabi aja yang masuk surga bigori hisab itu Allah. Kan fitnah Anda. Ini dosanya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.